Oke, sip. Gini aja Mas. Ya, jadi tadi apa tadi? Menanyakan siswa ya tentang deskriptif teks ini. Nah, kalau gini misalnya, kita ini ada waktunya kan. Jadi SMA itu 40 seconds per hour. Taruhlah ini kali 2. Ada 80 menit. Gitu? 80 menit Anda harus membagi ke, tidak harus semua tahapan sih. Biasanya sih sampai ke sini. Jadi nanti ini mungkin ini bisa di taruhlah ini 20 second, 20 menit sorry. Ini MOT-nya ini mungkin juga sama. Ya 15 minutes. Nah, sisanya nanti ini berapa ini? 35. Ini 80 berarti sisa berapa? 45 ya. Cukup 85 menit. Nah, dalam tahapan BKOF ya, ini nanti Mas Saib harus memastikan bahwa seluruh siswa itu paham apa itu deskriptif teks, apa komponennya, bagaimana cara membuat teks deskriptif seperti apa kira-kira yang Anda lakukan. Pak, banyak ini ya. Karena sebuah teks nanti kalau kita urai pasti dia akan membahas tentang apa ya? Social function, kemudian ada generic features sama language, generic structure, ada language feature. Jadi kalau kita pakai pendekatan yang konvensional, pasti kita akan membahas tentang social function. Tujuan teks ini apa? Pasti harus tahu. Karena apa? Karena kalau siswa itu tidak tahu tujuan dia belajar untuk apa, ngapain? Kalau saya tanya, saya gurunya ini misalnya, kita belajar teks ini untuk apa? Deskriptif teks. Digunakan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ya, supaya bisa digunakan. Nah iya, maksudnya digunakan ketika apa? Ketika ini deskriptif itu menjelaskan. Nah misalnya, kan tidak setiap saat kita menjelaskan atau mendeskripsikan. Nah ini berarti kegunaannya ketika apa? Ketika kalau di kelas pasti kan, di kelas konteksnya kan Anda diminta, oke, tolong deskripsikan ini gitu. Nah, tapi kalau dalam kehidupan nyata, apakah di rumah Anda diminta mendeskripsikan sesuatu? Mungkin di jalan, ya, ketemu orang, Mas, saya mau ke sana, gitu. Gimana sih gitu ya? Itu mungkin mendeskripsikan ada. Jadi, tapi karena dia teks, bentuknya teks, berarti dia lebih ke akademik, keperluannya lebih ke akademik. Nah, di tahap ini seorang guru harus memastikan bahwa seluruh siswanya, kalau ini adalah siswa semua dan di kelas-kelas SMA itu bisa lebih banyak siswanya kan, bisa 20 minimal, 20, 25, 30. Setiap siswa, every single student need to understand all about descriptive text. Nah, itu yang tantangannya di situ. Padahal itu bukan tujuannya. Kalau dia writing, skill writing, berarti tujuannya bisa menulis lah, gitu? Kan enggak mungkin nanti skill writing terus kemudian assessmentnya hafalan, kan enggak mungkin. Itu sangat tidak sesuai. Jadi kalau skillnya writing dari sini, ya dia harus bisa menulis, ya kan? Dia harus bisa menulis ya dengan baik. Nah, terus ini apa fungsinya, Ustaz? Ya di sini ya paling nggak mereka punya konsep. Mereka punya konsep tentang deskriptif teks itu seperti ini. Jadi mereka ini punya bayangan bahwa sebuah teks deskriptif itu harus memuat bla 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 bla. Jadi gitu ya. Jadi idenya atau the essence of BKOF itu adalah membangun pengetahuan. Jadi supaya tahu dulu, supaya paham dulu, supaya ngerti dulu deskriptif teks itu seperti apa, baru kemudian mereka bisa menulisnya. Jadi ke sana. Apa namanya? Intinya. Kemudian supaya bisa menulis ya, nanti ini cari sendiri lah ya, social function, generic structure, language feature-nya itu di internet sudah banyak sekali. Nah, supaya mereka tahu contoh yang benar, tahapan selanjutnya adalah modeling of text, memberikan model, memberikan contoh, memberikan teladan. Modeling of text. Nah, ini namanya memberikan model. Artinya apa? Gurunya nanti itu
memberikan contoh model yang benar dari teks yang diajarkan. Dalam konteks ini adalah descriptive text. Jadi ini loh anak-anak, contoh yang benar teks deskriptif itu seperti ini. Itu kan anak itu kan peniru kan, gampang menirukan. Nah kalau diberi contoh mereka pasti akan menganalisisnya. Kemudian ini dianalisis, ini analyze, atau minimal mereka disuruh baca. Oke, dibagi satu-satu atau ditampakkan di layar kalau lebih efektif, atau mungkin di kelas online-nya juga ada, monggo. Kemudian mereka disuruh baca. Oke, silakan dibaca, silakan dianalisis sebentar supaya tahu oh isinya teks itu begini. Gitu. Jadi Anda nanti tahapannya pasti akan clear. Bukan terakhir, tahap ketiga itu. Nah, di sini nanti ada pastinya di masing-masing tahap ini ada sesi tanya jawab. Ustaz atau Pak, ini share ini gimana? Nah, ini nanti harus di manage juga. Karena Anda juga harus ini manajemen waktunya juga harus. Karena sebagian besar teman-teman yang praktek ngajar itu minusnya di sini. Kalau mereka pakai game, nah ini juga nanti bisa diintegrasikan dengan kuisis kalau silakan. Itu kan cara saja, bukan inti dari kegiatan itu bukan. Nah kemudian ada ini join namanya, join construction of text. Nah dalam tahapan ini join construction of text, jadi siswa atau nanti akan menyusun, namanya construction ya, menyusun teks secara bersama-sama. Jadi intinya adalah GCOT itu joint construction of text, itu mereka menyusun teks secara bersama-sama, kelompokan namanya. Kalau anaknya 30 ya mungkin dibagi 3, meskipun topiknya sama, misalnya apa ya sekarang ya, descriptive text yang sedang ngetren apa mas kira-kira. Jadi Anda juga harus paham tentang sesuatu yang sedang in di kalangan siswa-siswanya. Misalnya apa sekarang ya, deskriptif yang lagi ngetren apa? Anda kan sebagai seorang anak muda generasi milenial, Gen Z ya? Z atau milenial? Z ya. Kan harus kan sangat akrab dengan media sosial, TikTok, apa lagi. Jadi supaya nanti masuk ke dunia mereka, bukan dunia Anda dibawa ke sana, tidak mungkin. Pasti kita harus masuk ke dunia mereka, untuk mereka kita bawa ke dunia kita. Apa kira-kira? Kasus ini 271 triliun. Terlalu. Nanti deskripsinya apa? Deskripsi saja. Deskripsi yang di dunia mereka itu apa sekarang? Ya nanti itu tugasnya Mas Ayub atau teman-teman mahasiswa ya, akan mengajarkan teks deskripsi itu kepada mahasiswanya. Dan ini mereka berkelompok, nah ini kan cukup di 45 menit ini kan. Mungkin mereka hanya dibatasi mungkin ini 200 kata misalnya kelompokan. Dalam 200 kata, tolong deskripsikan sesuatu. Nah, topiknya juga dipersiapkan sebelumnya. Jadi harus dipersiapkan di rencana itu, dipersiapkan sebelumnya, baru kemudian nanti diarahkan ke siswanya. Nah, jadi ini kalau menurut saya ini yang harus pertama kali dipraktekkan. Sebelum ini sama ini harus di. Nah terakhir ini yang biasanya adalah asesmennya, ini independent construction of text. Ini dia sendirian, jadi nanti digunakan sebagai asesmennya, sebagai penilaiannya. Mereka akan menulis sebuah teks secara individu. Topiknya bisa berbeda dengan yang GCOT. Nanti dilihat di sini. Nah, ini kalau SMA itu yang mana, fase E atau fase F, nanti juga harus paham ya. Di sini nanti ada fase namanya. Fase itu biasanya disesuaikan dengan usia. Ini age, usia berapa? Berarti kalau SMP itu E atau kalau nggak salah F. Ini juga ada modul ajarnya. Nanti teman-teman juga sebelum mengajar dari berbagai ini harus bikin
modul aja untuk 1 kali pertemuan. Nanti kita kelasnya ya kelas praktek di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara 1 semester nanti ya 1, 2, 3, 4 kali praktek. 1 praktek mungkin 2 mahasiswa lah cukup ya. Sehari 2 itu kan nanti atau udah harus ya mungkin kalau sehari mungkin sehari 1 juga akan sangat kompatibel ya dengan dengan alokasi waktu kan. Kalau kita kan 3 mata 2 SKS ya sama dengan ini. Nanti kita ambil sedikit untuk opening, berikutnya teman-teman ngajar. Nah pertemuan kali ini kita selesaikan di GPA karena ini yang paling saya kuasai. Yang lainnya nanti kita akan eksplor bersama. Gitu. Ada pertanyaan? Ini materinya ada di Google Classroom, ini contohnya juga ada. Nah nanti yang perlu Anda buat ya ini. Ini tugasnya teman-teman. Modul aja. Gitu ya Mas ya. Yes. Ada ini dari sekian ini ada yang mau ditanyakan. Jadi ini namanya practices of teaching writing, namanya practices ya practice bukan memorize atau yang lainnya. Nanti kita pakai JPATP, teaching method atau teaching approach, kita pakai 4 ini karena ini sesuai dengan kekiniannya. Ini differentiated learning. Nah ini pembelajaran berdiferensiasi nanti kita akan sangat eksplor ya. Kalau ini sudah sangat jamak, ini juga kurang lebih sama yang mungkin perlu kita eksplor lebih adalah DL-nya itu. Ini JPATP sudah ada semuanya, ini sudah disiapkan, ini sudah ready lah yang kita kembangkan ini. Nah satu lagi untuk teaching writing nanti kita akan integrasikan teknologi. Teknologinya ya macam-macam. Tidak boleh nanti ngajar kayak saya hanya cuap-cuap sini ya, bukan seperti itu targetnya. Teman-teman harus bisa mengintegrasikan teknologi secara bijaksana sesuai dengan siswanya, kebutuhannya apa ya. Kebutuhannya kalau pakai di sini perlu game silahkan, perlu gadget silahkan, tapi harus dihitung benar bahwa nanti muaranya ini ya menulis. Terus outputnya apa? Ya tulisan, teks. Bukan hanya senang-senang. Senang-senang itu menuju ke hasilnya itu. Karena ada pendekatan produk, ada pendekatan proses. Ya, prosesnya menyenangkan, produknya memuaskan. Ya. Nah, itu Mas Ayu. Kayaknya kelas malam juga cocoknya ini. Iya. Ngantuk kayaknya, saya perlu kelas malam aja kayaknya lebih tepat ya. Mungkin nanti saya tidak sampai selesai ya, mungkin sampai jam berapa. Nanti Mas Ayu bisa buka laptopnya, ini di explore, nanti sampai ke sini lah kalian belajar. Contoh di situ sudah ada Mas, kalau buka Classroom sudah ada contoh dari beberapa guru yang saya ambil. Saya jadikan referensi, nanti silahkan itu di-develop, dikembangkan sendiri supaya lebih powerful. Mungkin teman-teman juga yang tidak bisa join bisa mengikuti. Nanti saya share di YouTube ya supaya teman-teman bisa mengikuti kelas ini. Kemudian nanti silahkan dikembangkan modul ajarnya langsung ya tidak modul ajar. Atau nanti kita juga akan bahas JP dan ATP juga tidak apa-apa secara sekilas-sekilas. Nanti kita langsung praktek modul ajar. Kemudian kita pakai GPA dulu, karena GPA yang sangat disarankan untuk mengajar di atau bahasa Inggris. Pendekatan yang dipilih di kurikulum Merdeka juga GPA. Tapi nanti saya juga akan mencari teman-teman supaya menguasai juga differentiated learning, project based learning, problem based learning untuk mengajarkan writing. Oke ya.